Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Kembali lagi kita membuat video peternakan domba. Ini baru saja kita kembali ambil rumput. Sudah kita taruh di tempat makanannya. Saya sih sebelah sana aja. Jadi di sini enggak, di sebelah sana juga enggak. Karena kosong dombanya sahabat. Jadi sisa 6 ekor aja lagi. Ini pun juga baru lahir ini. Baru ada sebulan umurnya, tapi sudah besar dari bapaknya yang besar itu sobat. Itu perbandingannya antara betina dengan jantan bisa dilihat, kayak anak dengan induknya. Itu sangat besar sekali jantannya, mungkin ini timbangan 60 kilo. Jadi cukup besar. Betinanya ukuran baru 25, kira-kira beratnya segitu 25, 35, 30. Tapi jantannya 60 kilo itu sahabat. Ngeri juga kalau dia naikin ini. Ini saya nggak tahu ini hamil apa. Aku campur di sini. Pernah patah kakinya. Tapi ternyata domba kalau patah kakinya jangan takut sahabat. Dia akan tumbuh dengan sendirinya dan dia akan tersambung dengan sendirinya. Tak usah dia apa-apain. Jadi sudah saya buktikan kemarin patah kakinya, benar-benar patah tulang sampai terpisah kecuali kulit yang membungkus. Tanpa dia dengan berangsur-angsur dia pulih kembali. Jadi itu betinanya kemarin patah gara-gara dia masuk ke situ, saya keluarkan, nyangkut kakinya di sebelah sini, sudah terlanjur saya lepas, jadi dia patah. Keteledoran sahabat ya. Ini kandangnya juga sudah mulai hancur ini. Lantai-lantainya karena domba yang besar ini yang patah-patahin, terlalu besar, berat. Jadi lantainya ini banyak mengalami patah. Oke sahabat, barangkali ini saja informasi dari saya untuk peternakan domba. Pada sore hari ini saya rasa makanan yang sudah saya ambilkan 1 karung. Tadi karung gede, karung sepatu sahabat ya. Karung yang gede yang sepatu. Dari ini tadi sudah kita ambilkan, walaupun tidak terlalu padat tapi sudah cukup insya Allah. Ini 6 ekor saja ayam domba. Ini kadang-kadang salah ngomong sahabat ya. Kosleo ngomongnya kadang-kadang ayam, kadang-kadang domba ngomongnya ayam ngomongnya karena terlalu banyak. Jadi kadang-kadang sedikit kosleo kah ya istilahnya, salah gerak, salah ini omongannya jadi salah. Nah seperti ini sahabat. Oke, kita keluarkan semua makanannya. Itu belum kita keluarkan semua sahabat ya. Jadi sisa tadi ini baru setengah saya keluarkan. Ya, seperti inilah kegiatan saya sahabat ya. Kegiatan ya seperti orang orang bisa dikatakan susah juga, bisa juga tidak ya. Maksudnya ya pekerjaan ini kan berat. Jadi saya juga bukan hanya sekedar ini pekerjaan saya. Jadi banyak juga kerja yang saya lakukan. Ada bisnis lah. Jadi saya ini bisnismen juga. Termasuk memiliki lahan yang luas ini ada. Jadi mau saya bilang juga kaya juga tidak, mau saya bilang miskin ya juga enggak. Yang pastinya saya bisa menguliakan anak. Anak saya kuliah 3 sudah selesai mandiri saja. Artinya punya kemampuan. Kita tidak perlu menjadi orang mengaku miskin. Tapi dilihat dari keadaan saya dengan penampilan, dengan keadaan motor saya, keadaan rumah saya, mungkin saya termasuk orang miskin. Kalau itu yang dilihat. Tapi kalau saya ada kemampuan untuk menyekolahkan anak, pasti orang mengatakan saya mampu. Tapi kemampuan itu juga boleh saya katakan dipaksakan. Tapi cara saya supaya saya bisa mengatasi semua itu, saya juga belajar namanya investasi, membangun aset. Jadi walaupun dalam keadaan terseok-seok saya, dalam keadaan kesulitan, selalu saya belajar untuk berinvestasi. Termasuk dalam tanah sahabat ya. Jadi tanah itu aktiva. Jadi harga nilai tanah mungkin kita beli, dia 10 tahun yang lalu harganya mungkin bisa 7 juta atau 10 juta. Tapi dalam 10 tahun itu karena mengikuti perkembangan kampung, barangkali tanah itu sudah bisa miliaran. Bisa 1 miliar, 2 miliar.
Ya itulah namanya aktiva, berkembang dengan sendirinya. Tanpa kita urus dia nilainya naik. Jadi itu yang saya lakukan sahabat ya. Jadi barangkali saya sedikit memahami istilah bahasa investasi. Investasi itu adalah sesuatu aset yang bekerja di masa akan datang dengan bekerja dengan sendirinya. Mungkin kalau dalam buku Robert Taro Kiyosaki, dia mengatakan jangan bekerja untuk uang, tapi biarkan uang itu bekerja untuk Anda. Ini yang dimaksud ini sahabat. Jadi kita itu kalau punya duit, diusahakan itu ada yang diinvestasikan. Sedikit banyaknya ada yang kita bangun aset. Seperti itu sahabat. Jadi karena saya biasa baca buku, banyak buku yang saya baca. Walaupun saya kerjanya bertani atau apa, jadi saya suka membaca. Buku yang pertama yang pernah saya baca yang memotivasi saya, yaitu ada buku yang menjadi pegangan untuk orang multi level, yaitu membangun motivasi. Dalam judul aslinya Thinking of the Big Thing, ya, berpikir dan berjiwa besar, ya, Thinking of the Big Thing, thinking, ya, kurang lebihnya begitu, berpikir dan berjiwa besar. Itulah buku yang membentuk saya di masa muda saya. Dan saya waktu itu baru lulus SMA dan kemudian merantau ke Kalimantan. Dan di Kalimantan saya masuk ke toko buku, sering cari buku. Saya temukan buku itu, Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, itulah yang membentuk saya pada saat itu. Bagaimana kita selalu berpikir positif. Berpikir positif dan bagaimana kita percaya diri. Dan tidak selalu merasa excusitis. Penyakit jiwa yang selalu merasa tidak mampu. Tetapi kita optimis. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Itulah buku yang membentuk saya pada saat itu. Dan alhamdulillah di masa muda saya sudah bisa berusaha. Jadi sedikit saya tambahkan lagi, ini bukan hanya domba saja, tapi biarlah saya ceritakan pengalaman-pengalaman di masa lalu saya. Jadi, tapi jatuh bangun saya alami itu sahabat ya. Jadi saat muda saya, setelah baca buku itu, mudah sekali saya untuk bisa menemukan pekerjaan dan mudah menciptakan lapangan kerja. Dulu pertama kali saya ciptakan lapangan kerja sendiri untuk diri saya sendiri, itu membuka taman bacaan sahabat. Dari membaca buku tadi itu Berpikir dan Berjiwa Besar, dan kemudian setelah itu terpikir saya membeli buku novel. Pada saat itu TV belum banyak, kemudian belum masa zaman seperti saat ini gadget. Jadi dulu orang itu bisa punya hiburan hanya membaca buku. Jadi di awal itu saya beli buku Predi. Dari buku Predi lari ke buku-buku mana saja. Nah, itulah yang saya lakukan dan kemudian saya sewakan. Saya sewakan tanpa toko. Jadi saya hanya beli buku beberapa biji, entah 10 entah berapa lah. Jadi saya sewakan buku itu dengan membawa judul saja ke dalam ke perusahaan. Jadi setelah saya kerja di dalam perusahaan, ketika masuk saya tidak bawa buku langsung, tapi saya bawa judul-judul buku, saya tawarkan kepada gadis-gadis yang ada di dalam. Karena banyak gadis-gadis pada saat itu suka membaca yang novel, buku Predi, ya laki-laki juga banyak. Nah, dari situlah berawal. Setiap hari saya berangkat Samarinda membeli buku. Setiap dapat duitnya saya beli buku. Jadi tambah terus setiap harinya. Kalau saya kerja malam dan kemudian pagi saya langsung berangkat beli buku. Kemudian saya bawa lagi, paling istirahat sebentar, tidur. Kemudian nanti lagi saya tambahkan judulnya. Kemudian saya sewakan lagi. Jadi terus begitu, terus bergulir terus sampai banyak bukunya. Dan saya melihat potensinya sangat luar biasa. Jadi pada saat itu saya masih kerja di perusahaan, tapi saya sudah melihat bahwa penghasilan saya di perusahaan, sewakan buku jauh lebih besar penghasilan saya daripada saya bekerja di perusahaan. Saya ambil keputusan keluar dari perusahaan dan saya fokus mengelola bacaan saya. Dan saya memiliki koleksi pada saat itu sampai ribuan judul bukunya, baik dari buku yang cerita berseri, Koping Ho, Wira Sableng yang bersambung. Jadi cukup banyak bukunya pada saat itu. Kemudian muncul lagi ide berikutnya dan lain sebagainya. Tapi panjang cerita kalau diceritakan semua. Di sela-sela munculnya ide-ide, banyak cepat berkembang, pokoknya luar biasa, sampai pun saya pernah punya karyawan.
tapi saya mengalami kebangkrutan pada saat itu. Jadi di sini saya tidak ceritakan kebangkrutan secara detailnya, tapi yang pastinya saya jatuh saat krisis moneter. Jadi saat krisis moneter saya jatuh bukan lagi di titik nol, tapi titik minus. Jadi disitulah saya jatuh dan kemudian hijrah lagi ke satu daerah lain untuk membangun lagi usaha baru. Lari ke daerah Sampit, dan saya hanya dalam 2 tahun atau 3 tahun saya di sana memiliki lagi toko dan sebagainya. Saya berjalan lagi bisnisnya, tapi tiba-tiba kerusuhan Sampit, semuanya habis lagi. Bahkan juga minus, karena saya selalu punya sistem usaha adalah utang piutang. Sampai hari ini pun masih bertahan saya utang piutang. Jadi pasti kalau namanya utang piutang, pasti kita punya utang, juga punya utang. Tapi setelah kita piutang seperti di Sampit, saya utangkan ke masyarakat, masyarakatnya hilang. Sementara aku punya utang di toko, harus saya bayar. Akhirnya jadi minus, sahabat ya. Jadi masyarakat tidak bisa bayar saya karena masyarakatnya habis. Diusir, termasuk suku Dayak, suku Madura pada saat itu. Hijrah semua kembali ke Maduranya. Saya ditinggal yang sudah punya piutang, ya tinggal gigit jari. Ya begitulah perjalanan hidup saya. Dan saya memang bisnis saya selalu itu. Walaupun saya jatuh bangun, walaupun banyak orang yang tidak membayar saya, tetap masih itu juga yang saya lakukan. Mudah-mudahan nanti di akhirat menjadi satu amal kebaikan. Karena katanya orang yang mengutangkan dan memberikan keringanan itu akan salah satu orang yang dapat dilindungi Allah pada saat tidak ada perlindungan di padang mahsyar kecuali lindungan Allah. Salah satu orang yang dapat meringankan orang lain, kalau nggak salah, kurang lebihnya ya begitu. Jadi barangkali salah satu itu. Oke sahabat, barangkali ini saja, terlalu panjang daripada yang narasi saya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi, dari narasi-narasi yang apa saya sampaikan tadi, bisa menjadi inspirasi buat Anda. Ada terselip kata-kata yang masuk akal buat Anda. Jangan disia-siakan narasi itu atau kata-kata itu. Barangkali itu bisa akan merubah kehidupan Anda. Oke sahabat semuanya, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.